Halo semuanya, cerita ini berawal dari Xiaomei. Dia bertemu dengan Xinting di suatu gedung. Namun apa yang terjadi? Xiaomei ingin sekali menggandeng Xinting. Kemudian mereka berpegangan tangan. Namun apa yang terjadi? Dia bertemu dengan paman. Paman itu melarang mereka. Kemudian Xiaomei kenapa ya? Astaga, hahaha, HMPH, WKWKWK. Xiaomei mengeluarkan tangannya dari Shinting. Kemudian mereka pergi ke suatu gedung. Di sudut gedung. Namun apa yang terjadi? Dia bertemu dengan CEO. CEO tersebut. Astaga, saya tidak tahu namanya. Hahaha, HMPH, WKWKWK. Halo, selamat siang para tamu yang sudah berada di ruang temu. Bagaimana nih kabar teman-teman sekalian? Senang sekali saya rasanya Mulyas Muhammad dan teman saya. Marlona, halo semuanya. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian pada Siniar Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada episode kali ini teman-teman, kita biasanya kan casternya ada satu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mendatangkan dua caster karena bintang tamunya sangat-sangat spesial. Nah, siapa ya kira-kira? Wah, Penasaran siapa kan? ya? Yaps, dan benar sekali, Kamar Lona. Di ruangan ini sudah ada konten kreator terkenal dari negeri Gorontalo. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Bapu Coki. Nah, Bapu Coki ini sudah memiliki followers TikTok sebanyak 675,6 ribu dan followers Instagram berjumlah 158 ribu. Wah, sudah sangat banyak ya. Bisa diberikan ampus nggak sih teman-teman? Boleh dong. Nah, dengan followers sebanyak itu, nggak tidak salah juga sih. Bapu Coki ini menjadi salah satu konten kreator yang dipandang dari negeri Holondalo. Asik. Nah, dengan jumlah pengikut yang lumayan banyak nih ya, Bapu Coki, saya lihat konten-kontennya kan sudah banyak endorsan, bener nggak? Benar. Masya Allah. Nah, setelah kita cross check secara bersama-sama, ternyata Bapu Coki ini adalah salah satu alumni dari Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Keren, keren. Iya. Bangga deh saya jadi mahasiswa di sini. Bangga Ah, dong. oke. Nah, kira-kira alumni dari angkatan berapa sih Bapu ini? Ah, angkatan berapa? Angkatan berapa sih? Saya angkatan 09 itu di kampus ya. Kalau lulus SMA 07. Jadi saya nganggur 2 tahun sebelum kuliah. Kerja dulu baru kuliah. Cari duit dulu baru kuliah. Nganggur doang. Berarti udah tua ya? Pertanyaan macam apa itu? Ini selamat siang nih Bapu. Ah iya Ya, siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oh ya, warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum. Iya, selamat siang. Nah, Ya bagaimana? sebelum lanjut nih, kira-kira kami manggilnya apa nih? Bapu aja, Bapu. Oh, Bapu ya. Bapu Coki. Bapu Tapi Coki, Bapu oke. saya udah meninggal nih. Bapu kamu, Oh. saya sendiri. Oh, oh ya, Oke. siap. Bapu, Iya. selain ngonten, Mm-mm. kesehariannya apa kalau kita boleh tahu? Tidur, makan, Ya nongkrong. Allah. Enak banget ya jadi Bapu Coki. Enggak enak. Iya, enggak enak. Kalau karyawan, contohnya ini pegawai-pegawai yang ada di Fakultas Sastra dan Budaya itu, mereka punya libur 2 hari, Sabtu Minggu. Kalau konten kreator tidak ada libur. Setiap hari konten, setiap hari berpikir, setiap hari mengolah data, mengolah skrip, mengolah konsep, itu setiap hari, per detik. Tidak ada libur. Tidak ada Siap, libur. Tidak ada. Capek nggak? Capek itu pilihan. Pilihan. Iya, tapi income itu yang jadi Siap. iya kan? Ini dong. Tujuan. Ini pembahasan yang Tujuan. sangat seksi. Keren, Oke. Cukup sibuk juga ya Bapu ini. Apa? Cukup sibuk juga ya. Apa gimana? Oh, sibuk. Iya. Oh, iya. Saya sedikit-sedikit sih. Oh, siap. Iya. Tapi- Ya, kalau ditanya sibuk lebih tepatnya menyibukkan diri karena survive. Survive ya. Iya. Survive. Kalau sejak awal ngonten tuh ingat nggak
hari apa, tanggal berapa? Oh, ingat sekali. Apa? Oke. Awal konten di Kampus 1 UNG tahun 2010 jam 8.00 itu masih ngatur konsep. Jam 10 kita mulai take video, itu kerjasama dengan teman-teman dari apa namanya itu, Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh, Hmm. Ilkom. Itu masih Kak Eca ya, Kak Eca yang punya tim. Mereka punya beberapa alat untuk mengambil video. Kalau pernah lihat itu ada video uka-uka di zaman dulu. Di zaman dulu itu di YouTube, YouTube belum monetisasi, ada video pencari makhluk halus. Oke, Iya, oke, oke. pencari makhluk halus itu durasi 2 menitan. Kita upload di YouTube dan banyak yang nonton. Itu video 2 menit yang pertama kali kita buat Wow. di platform. Platform, ya. Platform. Oke, kalau hal yang paling menarik ada nggak dan yang membuat betah menjadi seorang konten kreator? Kira-kira apa? Apa yang ditarik? Maksudnya hal yang menarik apa sih? Oh, yang menarik Ah, ah. selama menjadi konten kreator. Ya. Ya, Yang menarik, menarik paling tidak kita punya basic yang tidak disia-siakan. Ya, basic yang tidak Ya, disia-siakan. basic. Walaupun saya lahir dari sastra dan budaya, tapi di sastra dan budaya itu kan unik. Ada jurusan-jurusan yang unik, maksudnya seperti sendera tasik. Ya, benar. Ya, saya jurusan lain dari sendera tasik, tapi saya punya basic bisa teater, bisa juga menjadi sutradara, Asik. penulis naskah, konseptor dan lain-lain. Itu saya dapat dari jurusannya dia itu di belakang layar ya. Saya ambil itu untuk saya pakai di kehidupan selanjutnya. Oh. Jadi yang lebih menarik adalah ketika semua yang saya dapatkan di kampus, di sastra, saya terapkan di luar. Dan itu menjadi mata pencaharian saya setiap hari. Oh, kalau Ya. CEO tuh gimana tuh? Oh. Ceritanya kalau sudah menjadi CEO sekarang ini gimana tuh? itu benar gak sih? Atau Tunggu, ada telepon ya. Aduh, CEO beneran nih. Ini nih Sa- salah satu ciri-ciri. Iya, yang proyek 5 miliar itu Aduh, tolong kasih ke 5M. keluarga Bambang ya. Sip. Iya. Keluarga dana itu nanti ya jangan dulu. Kita keluarkan dia dari keluarga 4 besar. Aduh. Iya. Aduh. 4 besar keluarga besar. Coret nih. 4 keluarga besar. Iya. Oke, nanti untuk yang batu giok, yang Ya emerald Allah. itu nanti tolong ditaruh di meja kantor saya. Oke. Baik, nanti segera saya kesan. Saya masih podcast nih sama teman-teman di apa ini? Bastrasia. Bastrasia. Iya. Oke ya. Oke. Wah, CEO benaran ya ini. Iya. Wow. Ya, ngomong-ngomong nih Pak CEO ini. Nah, kira-kira nama asli dari Pak CEO ini siapa ya? Kok Pak Sio ini kan jadi lain Pak Sio ini. Panggil Bapu saja, tidak usah Ya, Pak Sio. Berarti Bapu CEO. Aduh, Bapu saja, Bapu. Bapu Uti, Bapu. Jadi CEO itu cuma panggilan dari netizen. Jadi kadang saya jadi bukan CEO, saya jadi melarat dan lain-lain. Tiba-tiba saya punya sistem Asik. dan lain-lain. Kan. Itu cuma ada di konten saja. Tapi bagusnya saya membangun ini, bangun brand Bapu aja gitu. Jadi dipanggil Bapu aja. Jadi bagaimana pertanyaan tadi? Nama asli dari Bapu Coki ini siapa? Tidak usah spill boleh. Aduh, Nama asli saya Yahya Noe SPD. Wah, Wow, Oh, SPD. siap. Mhm. dan nama Bapu Coki ini baru diambil dari mana sih? waktu teater di Sendera Tasik, saya kebanyakan ambil bagian jadi aktor tua. Aktor tua. Iya, paling banyak jadi aktor pemeran kakek-kakek. Jadi karena keseringan jadi kakek-kakek, jadi observasinya kakek-kakek, semuanya cara berjalan, duduk, jongkok, merokok dan lain sebagainya saya observasi dan akhirnya keterusan jadi kakek-kakek. Oh, Kalau di berarti- Gorontalo jadi bapu. Oh, Gitu. Bapu Ya, itu ya, ya. kakek gitu Iya. ya? Oh, alah. Kakek itu bapu, Kakek itu Bapu. opa. Opa. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapu, Ah, income dari seorang konten kreator itu kira-kira berapa sih? Nah, menarik nih. tergantung masa. Ini pertanyaan yang dulu atau sekarang?
Sekarang sih. Bebas, Oh, bebas sih. bebas. Mau spill yang dulu Ah, atau yang sekarang saya juga juga. boleh. Kalau dulu masih bertati-tati ya, tati-tati. Jadi masih sementara berjuang untuk mendapatkan income lebih besar. Kalau di awal kita kan, kalau saya dulu itu di atas panggung, Hmm, karena belum ada media sosial yang bisa dibuat jadi apa namanya mata pencaharian. Jadi dari panggung ke panggung, melawak, 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 bisa teater juga dan lain-lain sebagainya. Saya besar di lawak dan kebetulan saya memakai baju Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Indonesia. Kebetulan Wow. saya Keren, sekretaris keren. di organisasi ini. Ini organisasi resmi, ketua di pusat itu Jarwo Kuat. Ketua pusat Pak Jarwo Jarwo. Kuat. Iya, dan Paski Gorontalo itu sendiri sudah 3 kali masuk nominasi di nasional. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah juara ya. Tapi minimal masuk nominasi dulu. Karena Alhamdulillah. kami bisa mengalahkan dari belasan provinsi yang ada di Indonesia. Tepuk tangan. Keren, keren. Iya, cukup sombong ya. Tapi minimal sudah sampai di nasional dan apa namanya? Income ya. Iya. Ya. Sengaja saya kasih lama-lama itu supaya tidak tanya income ya. Jadi kalau income itu kalau untuk sekarang itu bisa bertahan hidup lama. Mengerti aja ya. Oh, Butuh speed. gini deh kalau Oh. gitu. Bisa buat beli barang apa atau Nah, selama satu konten tuh apa aja yang bisa didapatkan gitu deh. Kalau nggak bisa spill nominal. Jadi nanti kalau saya spill nominal nanti dikatakan sombong dan lain sebagainya, ria apa begitu kan. Jadi per konten itu bisa juta ya. Wow. Wow. besar juga ya. Oke. Itu kalau brand luar ya. Maksudnya alhamdulillah semenjak adanya kerajaan HMPH itu brand-brand luar itu masuk, brand-brand besar masuk. Jadi bisa dikatakan bisa menghidupi 5 kepala keluarga. Wow. Oke. Keren. Sudah bisa ditebak ya ini nolnya ada berapa, Iya, teman-teman? itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menghidupkan teman-teman konten kreator lain dan mungkin teman-teman sudah pernah lihat teman-teman yang ada di kerajaan HMPH itu ada berapa orang kan ada Iya. banyak. Jadi saya ingin semuanya merasakan viralnya ini, semuanya bisa merasakan budget dari sini atau keuntungan dari viral-viralnya itu. Begitu. Niat yang cukup baik juga ya. Iya, memanusiakan manusia. Oke. Nah, berbicara tentang HMPH nih. Kan candu nih kan Bapu. Nah, HMPH itu kan dari kalau kontennya Bapu itu kan dari drama Cina. Nah, kalau seandainya besok-besok nih drama Cina sudah tidak diminati lagi. Kira-kira Bapu ada nggak sih untuk ganti karakter seperti itu? Kalau karakter sendiri itu kan banyak. Jadi diawali saya dulu jadi Bapu, tiba-tiba saya pernah bikin satu konten tentang drama Korea, tentang ada banyak sekali video-video yang bisa bikin viral. Dulu itu pernah saya pernah viral di di kabel. Kabel? Pernah kabel ya. Ada kabel di jalan, lewat kabel, saya lewat taks, kena di leher kan. Ah. Saya bikin konten itu viral. Jadi tidak mesti drama Cinanya, tidak mesti apa. Jadi random gitu ya. Jadi random. Jadi karena kebetulan drama Cinanya lagi hype-hypenya, jadi saya ikuti dulu alur itu. Dan kalau misalnya pertanyaannya kalau misalnya tidak ada lagi drama Cina, masih banyak drama-drama yang lain. Drama Indosiar mungkin. Drama Indosiar sudah pernah. Oh, Sudah pernah buat. Oh, Drama Korea sudah pernah buat. Sekarang masih zamannya drama Cina. Begitu. Dan kalau saya lihat drama Cina ini akan bertahan lama sih sebenarnya. Kan bertahan. Ini prediksinya ya. Prediksi. Sampai berapa tahun? Karena sampai sekarang orang masih nonton. Kira-kira sampai berapa tahun tuh Drama viral? Cinanya dulu saya pernah buat 4 tahun lalu, Oh, iya. tapi hanya lewat live. Dan viralnya nanti sekarang, 4 tahun lalu loh. Oh, jadi awet ya. Iya awet, karena drama Cina itu bikin gantung ya. Ada yang bayar 25.000 karena tidak ini kan gantung.
Sepotong dulu, Iya, kalau di-spoiler. tidak lengkap di sini bisa nonton di YouTube. Iya. Di YouTube tidak ada tunggu 1 bulan. Daripada nunggu 1 bulan, mending nonton drama Cinanya HMPH kan begitu. Oke. HMPH itu singkatan dari apa sih, Ki? Sebenarnya bukan singkatan itu HMPH itu. Oh, gitu ya. Jadinya HMPH gitu. Kalau bahasa Google, itu kalau yang satu-satu huruf-huruf mati itu dibaca satu-satu ya. Oh iya ya, biasanya kan yang suara cewek gitu kan? Oh, itu. Oke, sekarang kalau ide awal ngonten itu dari mana? Saya dulu kan keseringan nonton film Cina kan, Ya. drama Cina. Setiap hari nonton drama Cina, Terus saya nongkrong di tempatnya teman-teman itu. Saya nongkrong di situ. Hari pertama saya nongkrong sampai 1 bulan. Setiap hari nongkrong saya cuma nonton drama Cina. Teman-teman cuma main jamming musik aja gitu. Jamming musik. Terus karena saya nonton drama Cina, teman-teman yang jamming ini sering ini apa namanya? Usil ya. Jadi mereka kasih instrumen maut itu. Deng 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 deng. Aduh, terngiang-ngiang banget. Jadi mereka nyanyi dulu kan, nyanyi terus abis nyanyi karena lagi pilih-pilih lagu, instrumennya itu dulu sambil pilih lagu, deng 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 deng, deng, sambil tatapan mereka itu ke saya kan. Baru saya belum ngeh sampai 1 minggu kemudian terus sampai 1 bulan saya baru ngeh. Ternyata yang drama Cina ini dikhususkan untuk saya kan. Nah daripada saya tidak apa namanya diganggu dengan instrumen itu, mending kita bikin konten aja begitu. Satu kali bikin konten dan itu kan tidak diduga-duga kalau viral kan. Saya coba Eki videokan dulu. Video edit seadanya upload. Saya upload itu saya jadwalkan di jam 8 pagi. Saya setelah sholat subuh tidur di jam setengah 7, bangun jam 12. Saya cek, aduh 9999 di Instagram. Wow. Viral. Dan saya pernah viral dulu dengan ada kejadian bule jatuh di got. Yang government yang itu teman-teman mungkin belum pernah lihat. Iya. Viral itu saya tidak kejar viralnya sampai akhirnya sudah putus aja di situ. Nah, dengan adanya drama Cina ini saya viral 1 kali. Saya bikin setiap hari. Dan ternyata begitu algoritmanya. Kamu viral hari ini, bikin hal yang sama. Itu kejar terus seperti itu. Konsisten gitu ya. Iya, konsisten dulu. Nah, ini kan Bapak Coki ini kan alumni dari Fakultas Sastra dan Budaya. Nah, kira-kira hal-hal seperti ini tuh diajarkan gak sih di dalam baku kuliah itu? Ini ada apa di dalam situ? Ada apa itu? Oh, bagaimana? Nah, menjadi konten kreator ini kan. Nah, di baku kuliah itu diajarkan gak sih? Di bangku kuliah? Iya. Tidak diajarkan. Seharusnya di bangku kuliah itu ada mata kuliah survive. Iya, di kuliah kan kita cuma dapat teori. Praktek pun itu hanya PKL. Tapi PKL itu sekarang itu kan kalau saya lihat-lihat ya, kalau dulu saya itu PKL itu cuma ya pukul-pukul, cuma jalan-jalan, lihat situasi kiri kanan. Oke, yang penting jalan-jalan. Tapi untuk mengambil, kalau saya tipe saya itu belajar. Saya banyak belajar, jadi saya sering juga impersonate siapa saja yang unik saya impersonate. Jadi saya belajar sendiri otodidak. Seperti itu. Jadi untuk masalah apa yang akan terjadi di masa depan itu saya bikin waktu kuliah. Di kuliah itu saya ambil pelajaran sendiri, pelajaran hidup, yaitu survive. Di mata kuliah tidak ada. Survive. Kenapa saya survive? Oke. Kalau itu kan tadi tentang survive ya, pengalaman-pengalaman. Nah, kalau untuk menjadi konten kreator, mulai dari jam posting misal, terus sehari harus berapa kali posting. Nah, itu menurut Bapu harus belajar otodidak atau kita harus belajar secara formal atau bagaimana? Saya pikir teman-teman sudah tahu bagaimana membuat konten. Teman-teman Gen Z itu lebih tahu bagaimana ngedit, buat konten. Cuma lebih dibimbing aja atau lebih diarahkan saja, misalnya
Kalau Gen Z itu paling banyak goyang-goyang, Velocity gitu iya, ya. velocity dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang akademik mungkin lebih banyak di verbal, di apa namanya, secara verbal untuk bikin konten. Tapi untuk lebih mengarah ke poin itu mungkin belum belum apa ya namanya ya, belum terlalu concern ke situ. Ya kalau dari saya sebenarnya bikin aja dulu. Hmm. Setiap hari bikin minimal 3, tiap hari bikin aja, upload, kan viral kita tidak tahu kapan. Itu aja sih saya bilang. 3 ya minimal. Ya minimal 3, Wow. pagi, siang, sore atau malam Oke. Nah, uploadnya. bicara soal konten kreator nih Bapu ya. Apa sih bagian yang paling menyenangkan saat menjadi konten kreator? Yang menyenangkan saat menjadi konten kreator, kita dibayar sesuai dengan hobi kita. Dibayar. Iya, itu aja sih. Itu aja? Iya, yang itu kan yang paling menyenangkan. Kita punya hobi terus dibayar. Saya Enak ya? iya. Saya hobinya konten, hobi bikin konten terus dibayar. Gitu. Nah, kalau untuk kami-kami yang Emang tidak enak pemula, dibayar ya? Bagaimana? kalau misalnya kita nih ya, kita Gen Z mau belajar menjadi seorang konten kreator. Nah, supaya bisa mencapai followers yang Bapu sekarang miliki itu gimana tipsnya? Jangan langsung ke sekarang saya punya followers banyak sih. Ya, Saya mulai dari 66 followers. 66 orang. 66 orang. Saya bikin TikTok karena saya paling banyak di panggung. Jadi orang hanya beberapa orang-orang yang di desa-desa apa saja yang tahu. Tapi tidak di desa-desa itu kan tidak mungkin semua ada HP, semua ada. Ya. Jadi saya mulai dengan 66 orang ini. Kemudian saya bikin konten yang ada kejadian di saat itu. Jadi saya bikin kejadian saat itu yang lagi muncul di berita saat itu, saya bikin konten. Kemudian viral, bukan viral ya, FYP. Jadi saya bercerita tentang MU, kemudian banjir, saya bikin satu konten itu, kemudian FYP, terus nambah followersnya, terus kemudian habis itu saya bikin lagi konten yang kedua, itu saya bikin satu hari. Jadi saya bikin konten yang kedua tentang MU lagi, karena ada di komentar itu yang bilang kamu ini bukan fans MU bla bla bla. Terus saya kasih lihat, saya punya kartu anggota Manchester United, saya bilang gitu kan. Itu konten kedua juga viral lagi, FYP lagi. Dua konten itu dari 66 followers jadi 1000. Wow. Keren. Jadi 1000. Nah, karena 1000, jadi saya cari tahu bagaimana cara supaya naik lagi. Di TikTok itu ada fitur yang namanya balas komentar lewat video. Jadi semua komentar-komentar yang ada di situ itu saya balas dengan cara Video. dia ini orang misalnya halo Bapu, kasih salam dulu untuk orang Paguyaman. Misalnya tuh. Saya komentar itu balas lewat video, saya bikin dalam bentuk pantun. Seperti itu saya bilang. Jalan-jalan ke rumahnya Kak Eman. Cakep. Halo orang Paguyaman. Oh, ya. Satu konten saya upload. Ada orang yang dari daerah lain, dari desa lain, dari kabupaten lain, minta disuruh bikin seperti itu. Setiap hari saya konten 10-15 konten satu hari. Cuma balas komentar. Orang Suwawa, Marisa, orang Bualemo, Paguyaman, Tilamuta, orang saya balas semua. Karena yang penting kalau pantun itu kan yang penting apa yang di ujungnya kan. Iya. Orang harus Tilamuta kan AB-AB gitu. gitu. Oke. Nah, kalau dari berbagai platform media sosial, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, sama YouTube, kira-kira Bapu di keempat media sosial ini yang paling cepat FYP-nya tuh yang mana? Tergantung. Beda-beda, tergantung algoritma sebenarnya. Jadi kalau untuk sekarang alhamdulillah empat-empatnya FYP ya. Wow, Iya alhamdulillah. karena boomingnya itu. Tapi kan kita tidak tahu kapan akan drop. Redupnya. Iya. Jadi karena tidak mau drop, jadi saya ubah-ubah semua. Tapi masih satu garis yang sama, drama Cina. Saya ubah-ubah kontennya, tapi tetap masih dalam bentuk drama Cinanya. Seperti itu. Saya mau cari-cari
Kan saya belajar juga, oh ini tidak naik, ini naik, ini. Yang tidak naik itu misalnya cuma 10.000 penonton, begitu. Jadi saya, oh ini tidak menarik untuk yang begini, ternyata seperti itu. Oke, Siap. kan biasanya orang-orang tuh banyak yang nggak mood atau bosen gitu ya. Gimana sih caranya Bapu sendiri untuk mengatasi itu? Miskin. Mengatasi mood itu ya. Iya. Mengatasi mood sama malas itu miskin dulu. Oh, berarti harus merasa oh saya ini miskin gitu Itu. Oh, berarti itu yang membakar semangat. Oh, sekali. Oke. Bakar sekali. Tapi kebanyakan orang nih Bapu ya, kalau mereka sudah menganggap diri mereka itu miskin, mereka udah minder. Tidak ada orang miskin minder. Contohnya toh. Hmm. Nah, di dunia nyata itu pasti ya kebanyakan tuh ada mereka itu kalau sudah mengaku miskin pasti sudah minder, apalagi untuk membuat konten-konten seperti yang Bapu lakukan. Ya, Kayak kalau lebih ke menurut malu gitu. kalau menurut pandangan saya ya, kebanyakan orang miskin itu orang-orang yang berprestasi. Karena pertama, dorang itu orang-orang yang survive. Hmm, Dorang akan memperlihatkan dorang punya kemampuan lewat dorang punya prestasi. Karena dorang tidak mampu untuk melakukan atau menampilkan menampilkan sesuatu lewat dorang punya finansial. Jadi dorang punya skill adalah bagaimana dorang bisa survive, punya prestasi. Itu aja sih sebenarnya sih. Begitu. Oke. keren. Nah, Gara-gara miskin itu gara-gara miskin. jadi begini. Karena Kayak kebanyakan jadi orang kaya ya. ada yang miskin tapi malas kan. Iya, ya. ada. Ada yang miskin tapi malas itu karena mungkin selalu disuap. Iya paham. Iya, selalu ya. disuap. Contoh yang paling dekat adalah ada beberapa teman saya yang, halo, terang ini miskin, ayo berkembang sama-sama, tapi malas. Iya. Kalau privilege yang didapatkan seorang konten kreator itu apa? Udah dapat apa aja? Ya. Selain dari income tadi ya, selain itu apa aja? Ketenaran dong pasti. Ya, ketenaran itu, dan itu yang paling susah dihadapi ya. Karena posisi sekarang masih viral-viralnya HMPH, saya sudah jarang. Ini bisa jadi kontroversi. Bukan jarang sih. Saya lebih banyak sholat di musola ketimbang di masjid. Soalnya kalau di masjidnya banyak anak-anak, mending saya pergi ke tempat lain, di masjid lain atau di musola aja. Karena nanti akan ganggu anak-anak. Karena saya pernah sholat, taks, anak-anak terlambat datang, tak di samping saya, langsung tiba-tiba. Saya kan jadi tidak musuh. Bukan masalah di saya. Orang yang di depan, di kiri saya, sama orang dewasa yang di kanan dia. Tiba-tiba. HMPH. Ini sementara sholat. Aduh Kan bocil. yang jadi masalah itu bukan itu. Saya akan jadi dosa nanti kan. Iya. Karena anak-anak sudah bicara, yang bikin mereka bicara itu saya. Jadi mending saya sholat di musola aja sama teman-teman atau orang-orang dewasa yang ada di musola itu. Bukan saya tidak mau sholat di masjid, tapi saya kalau tidak terlambat saya di depan, di belakang sedikit imam lah, seperti itu, biar anak-anak tidak dekat dengan saya. Yang susahnya itu di Jumat itu, ya. Cobaan banget ya. Saya duduk di mana, anak-anak di situ, taks. Aduh, dikerumunin udah. Dikerumuni, Ya Allah. terus sambil ngobrol, sambil ketawa. HMPH, HMPH. Papu, HMPH. Itu sulit dihadapi itu. Aduh, kocak. Bukannya saya menolak, bukan. Kan tahu tempat ini kan kita lagi ada khutbah, Iya. kita lagi sholat. Boleh, tapi di luar. Itu maksudnya. Mudah-mudahan didengar. Gimana? Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal hal yang menyenangkan menjadi konten kreator nih. Nah, sekarang ini kira-kira hal apa yang menyebalkan saat menjadi konten kreator, dan bagaimana Bapu itu deluit sama hal tersebut? Yang menyebalkan. Ya. Ya. Yang menyebalkan itu ketika saya mau ajak teman-teman untuk sama-sama berkembang, tapi teman-teman ogah-ogahan. Sangat menyebalkan. Yang kedua, ketika saya mau ajak teman-teman untuk, ayo kita sama-sama punya
apa namanya, ciri khas masing-masing. Kita saling bantu. Ayo kita cari cari uang sama-sama. Tapi teman-teman itu hanya duduk diam, tunggu telepon. Dan saya orang yang paling malas menunggu. eh Paling banyak saya menunggu akhirnya. Dan itu paling menyebalkan. Itu yang paling Iya. menyebalkan. Saya mau teman-teman semua yang ada di Gorontalo ini bisa sama-sama bekerja untuk berkembang sama-sama. Oke, teman-teman, eh, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Bapu ini kalau membuat konten kata-katanya tuh selalu runtun gitu ya, nyambung gitu. Nah, apakah Bapu pernah membaca buku? Apakah ini efek dari baca buku? Makanya punya ide-ide kreatif untuk menjadi seorang konten kreator? Ya, baca buku itu penting Ya, oke. dan saya sering baca, entah itu Sering. buku, berita, atau artikel dan lain-lain. Saya orangnya lebih suka menulis sih, lebih lebih suka Lebih menulis, sukanya menulis. lebih Oke. suka menulis. Dan untuk membuat konten, baca itu penting Baca penting. dan harus cari tahu, ulik-ulik lagi apakah ini berita atau apapun itu, ini harus benar dan valid, baru saya bisa bikin konten. Kalau buku yang disukai, favorit? Buku yang paling saya sukai banyak sih, tapi saya lebih suka sama apa ya? Terakhir saya suka itu cuma Jacques Derrida. Oh, Hmm, kalau baca penulis-penulis di dari situ. Indonesia ada nggak? Penulis, Novel-novel sastrawan gitu. saya lebih banyak suka di puisi-puisi aja sih. Puisinya siapa tuh? Pertama Sutarji Kalzumbahri, Oke, Sapardi Djoko Damono, oke, sama, oke. Terus sama Hairil Anwar, Ed Anwar, sama siapa satu itu hmm, Joko siapa? Pinurbo, Joko Pinurbo. oke, Semuanya sih. semua. Oke, suka ya. Iya, suka aja sih. Tapi kalau misalnya menulis, masalah menulis, sukanya nulis apa? Cerpen, puisi, atau bebas? Oh, bebas saja sih. Bebas. Saya lebih suka bikin puisi sama apa namanya ya, cerita-cerita, apa ya, naskah. Naskah, Ya. oke. Sudah yang kita ketahui bersama ya teman-teman, tadi kan Bapu ini adalah seorang lulusan sarjana pendidikan. Nah, Bapu pernah ngajar nggak sih? Di Mengajar sekolah-sekolah gitu. pernah di PPL, Itu PPL 1. PPL 1, PLP 1 gitu. PLP, kalian Iya, PLP ya? Iya, PLP Oh, kami. kita PPL. Oh, Apa ya oke. kepanjangan PPL itu ya? Nah, itulah pokoknya itu. Mengajar di Kabila sini, SMP 1 Kabila. Nah, setelah sarjana nggak pernah lagi ngajar tuh. Setelah sarjana pernah di salah satu tempat, yang punya itu alumni sini juga sih, bukan yang punya sih, kepala sekolahnya dia, Mm-mm. Rian Rantang ya namanya itu. Dia punya sekolah baca buku, sekolah buku, apa namanya itu, sekolah keliling lah, pakai mobil. Ada programnya salah seorang. Oke. Heeh. Kan Bapu ini kan SPD ya? Iya. Dan sekarang tidak mengajar jadi seorang guru. Nah, kira-kira ada nggak setelah ini disambi sebagai menjadi seorang content creator, nanti freelance-nya jadi guru gitu? Ada nggak kepikiran kayak gitu? Udah malas. Kenapa tuh? Saya Kenapa? pernah ditolak oleh seluruh sekolah yang ada di Wow, Gorontalo ini ya. seluruh Mengejutkan. semuanya. Di kota Gorontalo ya. Udah pernah daftar di sekolah mana aja? Di kota Gorontalo. Sekota Saya Gorontalo. kota Gorontalo. Wow. Dari Itu SMP sampai SMA, saya masukin lamaran, saya mau mengajar di sini, dan ditolak karena masih banyak guru-guru guru-guru senior yang belum mau pensiun. Ups. Itu alasannya. Jadi saya memikirkan untuk ya udah, oke, saya tidak akan mengajar hari ini. Saya punya basic dan itu saya kembangkan. Alhamdulillah sekolah-sekolah itu mengundang saya menjadi pelatih. Wow, keren. Inspirasi ini buat Gen Z. Nah, ngomong-ngomong ini Bapu, berbicara soal buku nih, kira-kira Bapu masih ingat gak sih isi dari buku yang pernah Bapu baca? Dan kira-kira apa pengaruh dari buku itu dalam kehidupan Bapu yang menjadi sampai di sekarang ini? Ya, yang terakhir
yang masih saya baca-baca sekarang Hmm. itu Sirah Nabawiyah. Sus. Wow, Ya. oke. Kita bahas nanti ya. Nanti aku nangis. Sirah Nabawiyah. Nabi apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oh, oke. Itu kan buku keluaran Siapa tahu, terbaru kan. siapa tahu suka selain Nabi Muhammad. Ya, Nabi jadi apa? perjalanan-perjalanannya beliau jadi satu inspirasi ya buat saya bahwa pokoknya lebih bertakwa aja lah. Saya sampai di titik sekarang itu saya selalu merasa bahwa saya digaji oleh Allah, itu aja titik. Oke, motivasi terbesar ya. Iya, saya digaji oleh Tuhan saya. Oke. Orang lain itu cuma perantara, seperti itu. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa saya kurang, saya tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Saya minta kepadanya itu hanya cukup aja. Cukup. Hari ini bisa makan minum, besok juga masih bisa, itu sudah lebih dari cukup. Saya tidak minta lebih. Dan Siap. itu ada terus, itu masalahnya. Saya percaya dia dan mungkin dia percaya saya. Begitu. Jadi ada saja rezeki yang datang. Seperti Oke. itu. Ya, dan ngomong-ngomong ini Bapu nih. Kira-kira ada pesan nggak untuk kami sebagai tamu yang ada di ruang tamu ini? Bagaimana sih untuk jadi konten kreator yang baik dan benar itu? Ya. Untuk jadi konten kreator yang baik dan benar itu sebenarnya tidak ada batasan. Baik dan benar itu kita akan dapat setelah kita bikin konten. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut mereka, Yap. tetapi yang jahat menurut kita tapi baik buat mereka. Jadi seperti itu. Jadi ini tergantung persepsi masing-masing. Yang jadi masalahnya adalah ketika kita tidak buat apa-apa. Oh, iya. Konsisten aja bikin. Konsisten. Kita tidak tahu kapan kita viral. Itu. Siap. Oke, kalau Gen Z sekarang kan sukanya di HP ya, Bapu ya. Hmm, Lebih dunianya itu dipenuhi dengan main HP. gadget. Ya, gadget. Kalau dibandingkan dengan orang-orang pada zaman dahulu kala, Zaman saya ya. ya zaman Bapu yang masih maraknya buku gitu ya. Apakah masih relevan kalau misalnya dicocokkan sama zaman sekarang? Bisa dicocok-cocokkan. Apa ya kalau untuk masalah zaman dulu kan kita paling banyak ngobrol. HP itu kan jarang. Kita paling banyak ngobrol, kita banyak diskusi. Tapi kan sekarang sudah ada teknologi, seharusnya kita bisa diskusi lewat HP juga. Begitu. Tapi kalau kita bisa diskusi lewat HP kan lebih enak juga kalau menambah wawasan dan lain sebagainya. Jadi tergantung pintar-pintar untuk mengambil kesempatan di dunia yang modern ini. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak Gen Z Dengerin. tetap semangat ya. Karena untuk menghadapi anak-anak Gen Z ini sangat sulit karena tapi satu pesan dari saya, besok-besok itu apa ya? Kalau bukan kita yang bikin sejarah, terus sampai sekarang kita masih tetap begini aja begitu. Saya tidak tahu mau membaca cerita apa dengan anak-anak Gen Z. Intinya buat konten dari sekarang. Iya, daripada sini kamera. Daripada HP hanya dipakai untuk main, mending bagaimana HP itu dipakai untuk mendapatkan cuan. Seperti Oke. itu. Tetaplah berkarya, bikinlah konten. Apapun itu, kita akan dapat feel kita ada di mana. Seperti itu. Saya mau dong diajarin juga. Nanti saya ada Ada lowongan. iya, nanti japri aja lah. Oke, oh boleh japri nih. Boleh. Saya japri di mana? Di TikTok boleh? Pasti nggak Nomor WA kebaca dong, sih ya. nomor WA. Saya tipe orang membaca semuanya. Oke, saya DM Masa ya. sih? Iya, baca semua. Punya saya Bapu tidak pernah baca. Karena mungkin disembunyikan. Alah, ini. Maksudnya ada beberapa kan masuk yang disembunyikan, ada yang iya begitu kan ada yang utama, ada yang umum. Ya Oke. udah. Oke, segitu aja ya. Terima kasih Bapu udah mau diundang di sini Iya. dan sangat antusias banget. Oke, ini saya mau tanya dulu dong satu. Oke. Perasaannya gimana kalau kita undang sebagai bintang tamu podcast Bastrasia ini? Sangat senang. Alhamdulillah di Fakultas Sastra dan Budaya punya podcast dan ini mudah-mudahan bisa berkembang lebih maju lagi dan ini bisa Amin. menjadi trendsetter di Fakultas Sastra dan Amin. Budaya ya. Oke, nanti Dan supaya teman-teman lain yang ada di jurusan-jurusan lain bisa mengikuti Bastrasia. Astrasia. Oke, nanti Begitu. bantu di repost ya. Ya, kita bisa collab. Oke.
kapan-kapan kami mau dong jadi cameo-nya Bapu di dalam sebuah video. Kan bisa nambah-nambah nih untuk followersnya kami. Boleh, cuma kan jarak terlalu jauh. Ada bentor. Nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Kita Oke. bisa collab-collab aja di situ. Iya, Oke. baik. Ya, terima kasih Bapu sudah berkunjung di dalam ruang temu ini. Iya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk para tamu yang berada di ruang temu ini. Iya. Dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Amin. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye. Bapain dulu dong. Ini, Bang. Oh iya. Oke. Tapi yang di shoot sinting. Yang di shoot Bapu dulu ya. Habis bagus ya, Ojing. Boleh. Cut. Dah. Ini apa sih? Bentar. Gimana? Tangannya. Full memory. Cek. Kita bisa ada bangun. Ada. Oh. Semangat kalau yang itu. Ini sudah. Rasa ya. Bang, mau salin dulu. Salin dulu. Soful ini, soful juga. Boleh nggak kita 5 menit dulu? Boleh. Oke, sip. Thank you. Oke, itu aja ya. Terus cut ya kan. Ya. Boleh kasih kesempatan yang ngomong. Oke. Ya, saya harus sampai nanti, Pak. Tutup aja. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye. Bapain dulu dong. Ini Bapu. Oh iya. Ya. Oke, Kak. Hey, thank you. Bagus.